Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Ulangan yang bertemakan persembahan persepuluhan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus ini dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dan dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel, untuk memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan janji ini segera akan digenapi. Karena itu Musa yang sedang memimpin bangsa Israel mempersiapkan bangsa Israel di padang gurun dengan segala hukum ketika mereka akan menduduki tanah perjanjian nantinya. Dan salah satu hukum atau perintah yang penting adalah persembahan persepuluhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Musa tahu bahwa mereka tidak akan makan mana lagi seperti di padang gurun, tetapi mereka akan menikmati segala hasil dari tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan bagi mereka sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu Musa menyampaikan firman Tuhan bahwa setelah bangsa Israel memberikan persembahan hasil pertama dari tanah perjanjian itu, maka pada tahun ketiga setiap keluarga dari bangsa Israel, mereka harus membawa persembahan persepuluhan dari hasil tanahnya untuk dibawa ke hadapan Tuhan dan kemudian diberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak-anak yatim dan para janda. Dan setelah itu mereka harus mengucapkan doa komitmen dan permohonan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengapa melalui Musa Tuhan memerintahkan mempersembahkan persembahan persepuluhan ini kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan? Hal yang pertama adalah supaya bangsa Israel mereka mengingat akan janji dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kepada mereka, yang memberikan hasilnya bagi mereka untuk mereka nikmati dengan penuh kelimpahan. Dan mereka boleh menjadi bangsa yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan dan tidak melupakan janji Tuhan yang telah mereka nikmati itu. Dan dengan demikian mereka menjadi bangsa yang memiliki satu hati yang taat dan hati yang setia untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Di dalam hal ini adalah memberikan persembahan persepuluhan. Dan yang kedua adalah supaya bangsa Israel mereka mengingat bukan cuma Tuhan, tetapi juga sesama mereka, yaitu sesama mereka yang tidak memiliki tanah yang akan memberikan hasil untuk penghidupan mereka. Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk memiliki kepedulian dan juga memberi perhatian kepada
kaum yang tidak memiliki tanah ini. Siapakah mereka? Yang pertama adalah kaum Lewi, yaitu orang-orang dari suku Lewi yang tidak mendapatkan tanah perjanjian. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan dan melakukan pelayanan di rumah Tuhan, di kemah suci, di bait Allah. Mereka harus diperhatikan sehingga mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan baik. Yang kedua adalah kaum yang lemah, kaum yang susah, kaum yang membutuhkan pertolongan, kaum yang papa, yaitu mereka adalah anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang asing atau para pendatang. Mereka senantiasa membutuhkan pertolongan sehingga hidup mereka boleh terpelihara dengan baik. Hidup mereka boleh terjaga. Dikatakan mereka boleh makan dan menjadi kenyang. Karena apa? Karena persembahan persepuluhan yang diberikan kepada mereka untuk kehidupan mereka. Dengan demikian, bangsa Israel boleh menyatakan ibadah mereka dengan ucapan syukur yang diwujudkan dengan tindakan kepedulian mereka kepada sesama mereka. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah dengan saat ini? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga memberikan persembahan kepada Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan di gereja. Biarlah setiap kali kita digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan untuk mau taat melakukan perintah ini, kita senantiasa boleh mengingat akan kemurahan Tuhan dan kesetiaan Tuhan pada janjinya yang memelihara dan memberkati hidup kita sampai hari ini. Dan biarlah kita boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena segala berkat yang telah kita terima. Persembahan yang mendukung akan pekerjaan Tuhan, yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.